Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inneke Sangrila Astuti dengan NPM 22224249. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program literasi dan inklusi keuangan OJK. Latar belakang program literasi dan inklusi keuangan OJK berawal dari masih rendahnya literasi keuangan masyarakat di Indonesia, sehingga banyak yang belum paham cara mengelola uang dan mudah tertipu investasi bodong atau pinjol ilegal. Berdasarkan SNLIK tahun 2025, Indeks Literasi Keuangan Indonesia mencapai 66,46% dan Indeks Inklusi Keuangan 80,51%, meningkat signifikan dibanding tahun 2022. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OJK menjalankan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau SNLKI sebagai panduan nasional dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Melalui program ini, OJK berupaya membentuk masyarakat yang melek finansial, terlindungi, dan sejahtera. Pengertian literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami cara mengelola uang dengan bijak, mulai dari mengatur pengeluaran, menabung, hingga berinvestasi untuk masa depan. Saat seseorang melek finansial, ia tidak hanya tahu cara menggunakan uang, tetapi juga mampu membuat keputusan yang lebih cerdas dalam setiap langkah keuangannya. Sedangkan pengertian inklusi keuangan adalah keadaan ketika setiap orang tanpa terkecuali memiliki akses yang mudah, aman, dan terjangkau ke berbagai layanan keuangan formal. Melalui inklusi keuangan, masyarakat dapat menabung, meminjam modal, memiliki asuransi, hingga berinvestasi untuk mengembangkan kesejahteraannya. Tujuan program literasi dan inklusi keuangan OJK. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan nasional agar masyarakat lebih memahami produk dan risiko keuangan, meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses layanan keuangan formal, membentuk perilaku keuangan yang sehat dan bertanggung jawab, melindungi masyarakat dari praktek keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjol ilegal, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan kesejahteraan. OJK banyak memiliki program yang menarik seperti Bulan Inklusi Keuangan atau BIK, kegiatan nasional setiap Oktober untuk memperluas akses keuangan masyarakat melalui pameran, promo produk, dan edukasi. Portal edukasi Sikapi Uangmu, website dan media sosial resmi OJK untuk memberikan informasi, tips, dan simulasi keuangan bagi masyarakat. Program OJK Mengajar, edukasi keuangan langsung oleh pegawai OJK ke sekolah, kampus, dan komunitas. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD, kolaborasi OJK dengan pemerintah daerah untuk memperluas layanan keuangan di seluruh Indonesia. Lalu yang terakhir, kampanye anti pinjol dan investasi ilegal, sosialisasi untuk meningkatkan masyarakat agar hanya menggunakan layanan keuangan yang berizin resmi dari OJK. Dampak dari program literasi dan inklusi keuangan OJK. Yang pertama, tingkat literasi keuangan meningkat signifikan dari 38,03% di 2019 menjadi 66,46% di 2025, berdasarkan hasil SNLIK OJK. Lalu, masyarakat makin sadar akan risiko keuangan seperti investasi bodong dan pinjol ilegal, serta mulai aktif mengecek legalitas lembaga di situs OJK. Akses masyarakat ke layanan keuangan formal juga naik dengan indeks inklusi mencapai 81,51% pada 2025. Lalu program edukasi OJK makin meluas menjangkau pelajar, UMKM, dan masyarakat di daerah lewat kegiatan seperti Bulan Inklusi Keuangan atau BIK dan Edukasi Keuangan ke Sekolah atau EKS. Lalu yang terakhir, perubahan perilaku keuangan positif, masyarakat mulai lebih bijak dalam menabung, berinvestasi, dan mengatur pengeluaran. Namun, OJK masih harus menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan literasi antar daerah,
Tingkat literasi di kota besar jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan dan daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Akses digital yang belum merata. Edukasi berbasis online masih sulit dijangkau masyarakat yang belum punya internet stabil atau perangkat digital. Lalu masih banyak praktek keuangan ilegal. Kasus investasi bodong dan pinjol ilegal terus muncul karena kurangnya pemahaman hukum dan literasi digital. Selain itu, rendahnya minat belajar keuangan. Masyarakat menganggap topik keuangan itu rumit dan kurang menarik, terutama di kalangan usia muda dan lansia. Yang terakhir, perkembangan teknologi keuangan yang cepat. OJK harus terus beradaptasi dengan inovasi baru seperti fintech, kripto, dan digital banking agar edukasi tetap relevan. Selanjutnya ada dampak dan capaian program literasi dan inklusi keuangan OJK. Yang pertama ada literasi dan inklusi keuangan OJK meningkat. Masyarakat semakin paham cara mengelola uang, memilih produk keuangan, dan menghindari resiko. Indeks literasi 66,46% dan inklusi 80,51% dilihat dari SNLIK tahun 2025. Lalu, partisipasi masyarakat yang tinggi. Lebih dari 12 juta peserta ikut Bulan Inklusi Keuangan 2024 dan 1,5 juta rekening baru dibuka di lembaga keuangan formal. Lalu, perlindungan dari praktek ilegal lebih efektif. Edukasi OJK membuat masyarakat lebih waspada terhadap investasi bodong dan pinjol ilegal. Edukasi sampai ke pelosok negeri. Program OJK Mengajar dan mobil edukasi keuangan menjangkau pelajar, mahasiswa, masyarakat di daerah terpencil. Lalu yang terakhir, kolaborasi literasi lembaga berjalan baik. Kerjasama OJK dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kominfo, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan memperkuat efektivitas program. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK melakukan berbagai inovasi seperti kolaborasi lintas lembaga. OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kominfo, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan melalui TPAKD untuk memperluas edukasi keuangan. Yang kedua, program khusus untuk daerah 3T, Mobile Edukasi Keuangan dan Pelatihan UMKM menjangkau masyarakat di pelosok, memastikan literasi tidak tertinggal. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan relawan. Relawan edukasi, guru dan lembaga keuangan dilatih agar dapat menyampaikan literasi keuangan dengan cara menarik dan mudah dipahami. Jadi dapat disimpulkan bahwa program literasi dan inklusi keuangan OJK berperan penting dalam membentuk masyarakat yang melek finansial dan mandiri. Melalui berbagai inisiatif seperti Bulan Inklusi Keuangan, OJK Mengajar, dan Sikapi Uangmu, tingkat literasi keuangan nasional meningkat menjadi 66,46% dan inklusi keuangan mencapai 80,51%. Capaian ini mencerminkan kemajuan nyata menuju masyarakat yang lebih bijak, terlindungi, dan sejahtera secara finansial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai program literasi dan inklusi keuangan OJK. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.